Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadilah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi manajemen kelas konversi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen logistik yang diampu oleh Ibu Wina. Jadi saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan isu logistik. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Kita akan membahas tentang tol laut. Tol laut merupakan konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Jadi pada awalnya konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan dari Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, Sorong, yang berperan sebagai hub dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Untuk lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Lalu ada Jawa sebagai pusat industri dan jasa, Kalimantan sebagai pusat pertambangan, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian, lalu ada Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan Papua serta Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Jadi pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau yang disingkat Sisloknas dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, fokus dalam perkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perampok dan penyeludupan barang terlarang. Kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Lalu langkah-langkah strategi seperti apa sih yang mendukung tol laut Indonesia? Yang pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan, yaitu memperbarui peralatan dan mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya adalah mengefisiensikan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Lalu kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Ketiga, mengurangi pihak perantara dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mengefisiensikan proses transportasi, penyimpanan inventory berlebih, dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Lalu yang keempat, ada pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan sebagainya. Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan yang matang.
Jadi perencanaan yang matang itu akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antara pihak regulator, Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan atau Pelindo, penyedia dana, Kementerian Keuangan, pengaturan konsesi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Lalu yang kedua, terdapat penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup. Itu dapat menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan masa depan. Misalkan dengan otomatisasi kren, pengelompokan lokasi gedung menurut jenis komoditas. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Yang keempat, merangkul pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengelolaan gedung. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab pelabuhan, mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat diterapkan dalam pengurusan surat izin ekspor impor barang, di mana surat izin tersebut harus sudah dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi pembayaran pajak. Misalnya, pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Lalu ketujuh, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal ataupun mengundang tenaga ahli. Meski dwelling time di Tanjung Priok turun menjadi 4,7 hari pada awal tahun 2016, sebenarnya ada beberapa masalah operasional lain yang masih muncul di pelabuhan Indonesia, yaitu padatnya lalu lintas kapal yang disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari penuhnya tempat penyimpanan pada dermaga, antrian kapal sebelum berlabuh, antrian moda transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen, lalu biaya yang tidak efisiensi juga, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Lalu selanjutnya ada efisiensi fasilitas. Beberapa kebijakan pemerintah melakukan efisiensi terkait di bidang logistik Indonesia. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat. Jadi, gudang berfungsi untuk penyimpanan barang sementara waktu sebelum digunakan, diproduksi atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantara, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisien, namun bukan dengan menambah gudang perantara. Tujuannya agar tersedia tempat penyimpanan barang, karena dengan mengurangi perantara, berarti ketersediaan inventory di lokasi dekat fasilitas menjadi lebih banyak. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena disintermediasi. Jadi gudang di kawasan berikat adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya bahan mentah diimpor untuk diolah dan barang jadi diekspor. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat di Indonesia yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. PLB adalah kawasan pergudangan multifungsi untuk menimbun barang hasil industri domestik dan barang impor dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM. Contoh barang yang ditimbun di kawasan ini itu adalah kapas, peralatan migas, bahan baku industri kecil, dan bahan kimia. 11 kawasan PLB diantaranya terletak di Cakung, Balikpapan, Cibitung, Karawang, Cikarang, Denpasar, Merak, di mana barang yang disimpan sesuai dengan komoditas industri di kawasan tersebut. Keberadaan kawasan PLB ini mampu mengefisiensikan proses impor bahan baku, menghemat devisa, menghemat pajak dalam rangka ekspor, dan mengalihkan keuntungan perdagangan ke perusahaan lokal. Selain itu juga meningkatkan lokasi gudang dengan industri, sehingga mengurangi waktu tenggat atau lead time pengiriman barang. Keuntungan lainnya itu bisa pengurangan impor barang termasuk BBM karena barang langsung ditampung di PLB. Penetapan harga
barang pun tidak berdasarkan perhitungan harga di Singapura dan Malaysia. Penyediaan bahan baku industri kecil dan menengah dengan peroleh penangguhan penguatan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, di mana barang jadi adalah tujuannya ekspor. Lalu yang kedua, integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas, dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersial, dan pemukiman, serta berbagai fasilitas lainnya. Ketiga, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai hub Asia Tenggara. Sebagai langkah awal akan menjadi hub bagi pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandarnya kapal di Singapura terlebih dahulu, maka ada 2 kali proses hub untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menjadi pulau-pulau di Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priok hub, perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman, pabrik, gudang, lokasi konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Selanjutnya, efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisiensikannya. Isu biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi yang pertama ada meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai, belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi, tidak meratanya pembangunan setiap sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Terus kantor jalan yang tidak rata dan perilaku pemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi di Indonesia yang memenuhi standar pengemudi internasional. Lalu perilaku premanisme selama perjalanan. Untuk isu biaya transportasi Indonesia disebabkan oleh pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai, lalu belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transport. Secara garis besar, komponen biaya transportasi sendiri di Indonesia dan persentase tiap komponen biaya terhadap persentase total itu bisa dijelaskan seperti berikut. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisiensikan konsumsi BBM sebagai berikut. Memperbaiki perilaku pengemudi dari agresif menjadi defensif. Agresif melanggar aturan, berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kalau untuk defensif sendiri itu kan taat peraturan lalu lintas, terus santun dalam mengemudi. Lalu melakukan perawatan kendaraan dengan baik, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat. Kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute, menjaga kecepatan kendaraan konstan, perhatikan pengoperasian kendaraan, apakah kontinu atau banyak stop and go. Hindari pengereman mendadak, menghindari muatan berlebih, menjaga tekanan angin, menggunakan spare part yang masih layak. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung kenaikan BBM. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia karena kenaikan harga BBM adalah sebagai berikut. Pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Pengalihan subsidi BBM untuk peremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Perbaikan proses birokrasi dan fasilitas infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan barang. Penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan menegakkan standarisasi pengemudi. Lalu,
Dengan menilai komponen biaya transportasi, apakah perusahaan sebaiknya memakai moda transportasi sendiri atau outsource? Mempertimbangkan hal-hal berikut. Keuntungan outsource. Penyedia jasa transportasi memiliki program pelatihan karyawan yang baik, memiliki hubungan ke masyarakat dan pejabat yang baik. Perusahaan tidak menyimpan inventory, tidak perlu merekrut dan melatih pengemudi, dan tidak perlu berinvestasi moda transportasi. Kerugian dari outsource sendiri, jam kerjanya tidak fleksibel dengan kebutuhan perusahaan karena diatur oleh perusahaan penyedia jasa transportasi. Akibatnya pengiriman mendesak tetap bergantung pada kinerja perusahaan outsource. Jadi selain biaya dan outsource, pertimbangan juga resiko-resiko dalam sistem transportasi. Resiko dalam sistem transportasi yaitu pertama ada keterlambatan pengiriman, gangguan eksternal seperti bencana alam, terus barang-barang tidak kedaluarsa, waktu penyimpanan dan pengiriman harus cepat. Jadi tindakan pengamanan terhadap resiko untuk keterlambatan pengiriman itu harusnya bisa mencari alternatif jalur pengiriman. Untuk gangguan eksternal sendiri itu menyediakan safety stock bekerja sama dengan pihak lain. Lalu agar barang-barangnya tidak kadaluarsa, sebaiknya tindakan yang dilakukan itu seperti modifikasi kemasan dan fasilitas penyimpanan. Beberapa tindakan antisipasi dan proteksi terhadap resiko transportasi. Pertama, penggunaan GPS pada truk dan mobil untuk mendeteksi perilaku pengemudi terhadap cara mengemudi, pemilihan rute yang benar dan harus dilalui oleh pengemudi. Kedua, asuransi. Untuk pengemudi dan penumpang, resiko terhadap kecelakaan dan meninggal untuk barang-barang yang dikirim terhadap kerusakan, kehilangan untuk proteksi dari kondisi sekitar seperti demonstrasi, sabotase, bencana alam, dan konflik bersenjata. Selanjutnya terdapat pelayanan dan solusi jasa logistik. Pertama ada pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan hari, pengiriman hari libur atau hari raya, pengiriman biaya ekonomis namun waktu pengiriman lebih lama dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Kedua ada pengiriman internasional. Paket dokumen barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial, rute internasional sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar pada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuka oleh perusahaan pengiriman dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melaporkan kepada pihak berwajib. Jasa konsultasi, portofolio bea cukai dan perdagangan. Membantu memperlancar kegiatan pabean, analisa kebijakan, tarif dan asuransi kerusakan atau kehilangan barang, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi resiko, mengoptimalisasikan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal compliance, pengembalian dan pengiriman barang di pelabuhan atau bandar udara ke konsumen. Juga berpartisipasi di kegiatan kepabean pemerintah, memberikan layanan klaim asuransi yang baik dan cepat, pelayanan dalam bahasa lokal dan nilai tukar mata uang lokal yang kompetitif, jasa penyewaan kontainer, memastikan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun, memastikan kualitas kontainer yang baik, tidak berlubang, diuji dengan palu khusus, jasa penyewaan gedung dan moda transportasi. Lalu keempat ada layanan pengemasan barang kiriman. Standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang cair, pecah belah, dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut. Kedua, memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilisasi kubikal. Standar pengamanan penyimpanan barang termasuk barang yang butuh penanganan dan pengemasan khusus. Barang-barang berbahaya. Merger in transit. Kondisi menyatukan berbagai macam barang dari berbagai pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi dan lainnya. Lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Strategi ini mirip dengan cross-docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk sekian waktu.
Dalam skala global, barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negara, kemudian dikirim ke beberapa negara pula. Yang keenam ada kontak manufaktur, yaitu kerjasama antar jasa logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kirim perusahaan manufaktur namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Contohnya, pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu khusus hanya untuk diproduksi. Setelah menjadi barang jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Return atau reverse logistik mengatur perencanaan dan pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan pergantian barang atau komponennya atau daur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Kedelapan ada visibilitas pengiriman. Dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status dan lokasi terkini barang yang dikirimnya. Ke-9 ada pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Pertama, menggunakan bukti tanda terima pengiriman barang sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara pengirim dan penyedia jasa logistik. Kedua, pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyedia jasa logistik mengenai identitas diri, penerima, jenis, dan jumlah barang yang dikirim. Ketiga, pengirim dilarang mengirim barang-barang berbahaya dan terlarang sesuai peraturan di setiap negara. Keempat, penyedia jasa logistik berhak melakukan pembulatan ke atas terhadap volume dan berat barang kiriman. Kelima, penyedia jasa logistik berhak menentukan sendiri moda transportasi yang digunakan. Bisa berupa milik sendiri atau hasil kerjasama dengan penyedia angkutan transportasi lain. Keenam, semua resiko kerusakan barang, kerusakan pengawasan, dan kehilangan dinyatakan nilainya dalam asuransi. Berapa saran untuk mendukung kelancaran logistik? Pertama, jujur dalam pembelian, menghindari penyuapan, kerjasama yang baik, dan saling menumbuhkan kepercayaan. Mengetahui detail barang yang akan dikirim termasuk peraturan izin dan pengemasannya. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang santun. Sekian presentasi untuk manajemen logistik dengan tema perencanaan isu logistik. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya dan untuk menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.